Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi Teori Belajar Kognitif dan Penerapannya. Anggota kelompok kami di antaranya ada saya, Aulia Aisyah, dengan NIM 2302955 sebagai moderator, kemudian eh, anggota kelompoknya mau saya bacakan satu-satu atau kita nyebut namanya satu-satu? Permisi, ada kedengaran suara saya? Disebut satu-satu aja nggak sih, Kak? Oh ya, saya sebut Sebut satu. aja. Ya, kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori belajar kognitif dan penerapannya. Anggota kelompok kami, yaitu diantaranya ada Aditya Tri Ananda dengan NIM 2308624, ada Artika Devisari dengan NIM 2307555, ada saya Aulia Aisyah dengan NIM 2302955 sebagai moderator, ada Ica Nur Aisyah dengan NIM 230861182, Isni Umi Marwiyah dengan NIM 22086220, ada Vera Melinda S dengan NIM 230451119, ada Dilfa Safriani dengan NIM 22006017, dan ada Muhammad Rizik dengan NIM 21087285. Materi pertama mengenai definisi teori belajar kognitif akan disampaikan oleh I- Ica Nur Aisyah. Kepada Ica dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi pertama kita yaitu definisi teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif adalah pendekatan yang menekankan proses mental dalam belajar, mencakup aspek-aspek seperti persepsi, ingatan, dan penalaran. Teori ini berfokus pada bagaimana informasi diterima, diolah, disimpan, dan digunakan oleh individu, sehingga menekankan pentingnya pemahaman dan refleksi dalam setiap aktivitas belajar. Teori belajar kognitif ini intinya adalah menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Eh, Baik itu teori ini berfokus pada bagaimana seseorang memperoleh, menyimpan, mengolah, ataupun menggunakan informasi yang telah ia dapatkan dalam proses pembelajaran. Untuk dalam pelaksanaannya, teori ini mendorong penggunaan strategi seperti peta konsep, diskusi, dan simulasi untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mendalam. Mungkin demikian definisi teori belajar kognitif yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ica. Selanjutnya ada skema yang akan dibacakan oleh Adit. Kepada Adit dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi tentang skema. Skema adalah struktur mental yang membantu individu mengorganisasikan dan menyimpan informasi. Menurut Santro 2008, skema merupakan kerangka kerja internal yang membentuk pemahaman individu tentang konsep-konsep tertentu. Contohnya, seorang siswa yang memiliki skema matematika dasar akan lebih mudah memahami konsep aljabar karena dia dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adit. Selanjutnya, materi mengenai konstruktivisme akan disampaikan oleh Dilfa. Kepada Dilfa dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjelaskan tentang materi konstruktivisme atau konstruktivism. Pendekatan ini mengajarkan bahwa belajar adalah proses konstruksi pengetahuan di mana siswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Piaget dan Vygotsky, dua tokoh dalam teori kognitif, menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks dalam membangun pemahaman. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dilva. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip belajar kognitif akan disampaikan oleh Vera. Kepada Vera dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. 1. Belajar sebagai proses aktif. Dalam teori kognitif, belajar adalah proses aktif di mana siswa berperan sebagai pembangun aktif pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua adalah konstruksi pengetahuan. Teori kognitif menekankan bahwa setiap siswa membangun pemahamannya sendiri tentang dunia berdasarkan pengalaman unik mereka. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi misalnya ketika seorang siswa belajar tentang jenis-jenis hewan, ia mungkin menghubungkan informasi baru dengan konsep hewan yang sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat adalah akomodasi, di mana terjadi ketika informasi baru menuntun penyesuaian atau perubahan dalam skema yang sudah ada. Misalnya, jika siswa belajar bahwa tidak semua hewan berkaki empat adalah mamalia, ia harus menyesuaikan skema tentang klasifikasi hewan. Yang terakhir adalah pengaruh memori dan repetisi. Memori adalah aspek kognitif yang penting karena berperan dalam penyimpanan informasi jangka panjang. Dalam teori kognitif, memori terdiri dari 3 komponen utama, yaitu memori senorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vera. Selanjutnya, materi mengenai proses pembelajaran menurut teori kognitif akan disampaikan oleh Tika. Kepada Tika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kesempatannya oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran menurut teori kognitif. Yang pertama ada sensasi dan atensi atau perhatian, yaitu tahap awal dalam proses pembelajaran adalah menerima stimulus dari lingkungan melalui sensasi, kemudian memfokuskan perhatian pada informasi yang penting. Goleman menyebutkan bahwa atensi atau perhatian merupakan aspek penting dalam belajar karena memungkinkan siswa menyaring informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Yang kedua ada penyimpanan informasi dalam memori. Informasi yang sudah dipersepsi disimpan dalam memori yang dalam teori kognitif dibagi menjadi memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang ketiga ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, siswa menggunakan pengetahuan yang disimpan dalam memori untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Proses ini melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, siswa akan dihadapkan pada soal yang menuntut mereka menerapkan konsep-konsep dasar untuk menemukan solusi. Yang keempat yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, siswa menggunakan pengetahuan yang disimpan dalam memori untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Proses ini melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Sekian hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atika. Kemudian, materi mengenai penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Isni. Kepada Isni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan
materi tentang penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Beberapa strategi yang digunakan meliputi yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang mendorong mereka untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi melalui proses berpikir kritis. Yang kedua yaitu penggunaan strategi pembelajaran aktif. Strategi ini mencakup metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, debat, dan simulasi yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan konsep-konsep yang dipelajari. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan untuk menyadari dan mengendalikan proses berpikir sendiri. Siswa diajarkan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengidentifikasi strategi belajar yang paling efektif untuk diri mereka. Yang keempat, yaitu penggunaan media pembelajaran yang variatif. Media seperti visual, audio, dan interaktif dapat membantu siswa memproses informasi dalam bentuk yang lebih menarik dan bermakna. Misalnya video simulasi atau diagram interaktif dalam pembelajaran sains membantu siswa memvisualisasikan konsep yang abstrak. Baiklah, begitu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Isni. Baik, dari penyampaian yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa teori belajar kognitif adalah pendekatan yang memandang belajar sebagai proses internal yang melibatkan persepsi, ingatan, dan pemikiran yang mendalam. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mengolah, menginterpretasikan, dan menyimpan informasi dalam memori untuk mencapai PEMTIF yang merupakan pemahaman yang mendalam. Dengan prinsip-prinsip seperti belajar sebagai proses aktif, konstruksi pengetahuan, dan pentingnya pengulangan dalam memperkuat memori, teori kognitif membantu pendidik memahami peran penting mengenai aktivitas mental dalam pembelajaran. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis masalah, diskusi, dan strategi metakognitif, memberikan lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan aktif siswa. Melalui penerapan teori ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuannya reflektif yang mendalam, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembelajaran yang lebih efektif serta bermakna. Sekian presentasi dan materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.